Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di hari ini. Kita bersyukur kita telah berada di 27 Desember 2023. Dan sebentar lagi tentunya kita akan mengakhiri tahun 2023 ini. Dan jika Tuhan berkenan kita boleh berada di 2024. Saudara, mari kita siapkan diri untuk kita boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu, bersyukur karena kami ada di hari ini. Terima kasih, dan kami akan membaca, dengar, dan merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas di hari ini. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Berkati setiap mereka yang begitu setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea. Kiranya firman yang mereka dengar semakin hari semakin mereka kuat, bahkan bertambah teguh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu, demikian kita baca di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kalau kita perhatikan di sini terdapat struktur laporan yang khas dalam Injil Lukas, yaitu kelahiran Kristus dikaitkan dengan 4 hal. Pertama, sejarah dunia. Itu di ayat 1 sampai ayat 4. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4, demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, Lukas menghubungkan kelahiran Yesus dengan Kaisar Agustus
yang memerintah tahun 27 sebelum Masehi ya sampai 14 Masehi ya. Dia adalah seorang kaisar yang keras ya, yaitu Kaisar Agustus ya kan. Sehingga sensus pada waktu itu dilakukan untuk menaikkan pajak. Sensus itu pula lah yang memaksa Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem. Pergi ke Yerusalem itu minimal ditempuh dalam 5 hari perjalanan loh. Kalau berjalan kaki ya naik onta. Nah, pada waktu malam Natal yang pertama yang terjadi adalah kekacauan. Ini menunjukkan bahwa keadaan dunia di luar kontrol manusia. Demikian pula dengan berbagai hal yang terjadi hari-hari belakangan ini. Ya kan? Kita sudah melewati pandemi COVID-19 ya. Kemudian bencana alam dan semua peristiwa alam yang pernah terjadi, bahkan sekarang perang ya. Nah, Saudara, jadi kita tahu bahwa dunia ini ya kita tidak bisa mengontrol ya apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu. Nah, yang kedua, diletakkan dalam palungan. Ini kisah yang ditulis oleh Lukas ini. Di ayat 7 dikatakan, dan ia membaringkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini menunjukkan bahwa Yesus lahir dalam kondisi yang paling tidak ideal. Allah yang menjelma menjadi manusia memilih terlahir dalam kondisi seperti itu untuk memberi harapan bagi kita. Amin. Dalam cobaan hidup yang berat, Maria dan Yusuf tetap taat untuk menjalankan panggilan Tuhan. Bagian yang ketiga, kalau kita lihat di ayat 11 sampai 12 dan 14 dikatakan begini. Ya. Ini mengenai isi pengumuman malaikat ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, yaitu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, lalu di ayat 14. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kaisar Agustus merupakan pemimpin yang membawa kekaisaran Roma ke dalam masa keemasan. Pada masa itu dunia mengenal Pax Romana, perdamaian Roma, dan Pax Augusta, perdamaian Agustus. Namun bagi Lukas, kehebatan kaisar tidak ada apa-apanya dengan Yesus karena malaikat memberitakan damai di bumi. Itu ayat 14. Ya. Kemudian bagian yang keempat ini mengenai kunjungan para gembala. Di ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya kan? Nah, Allah memilih para gembala lokal yang status sosialnya sangat rendah sebagai kalangan yang pertama menerima tanda kelahiran Yesus dari malaikat. Ini menunjukkan adanya pengharapan bagi semua manusia, Bapak Ibu.
sekarang pertanyaannya adalah, apa pengharapan yang ada pada Natal? Yang pertama, kita diizinkan Tuhan untuk berada pada situasi yang di luar kontrol kita. Yang kedua, kelahiran Yesus di palungan menyatakan bahwa Allah berpihak pada mereka yang papa, kecil, lemah, dan miskin, ya maksudnya. Yang ketiga, damai di bumi dinyatakan bagi orang-orang yang berstatus rendah seperti para gembala. Dan yang keempat, orang yang dianggap paling rendah justru diangkat untuk menjadi pembawa kabar sukacita. Kiranya kita pun dipakai oleh Allah untuk hal yang luar biasa ini, membawa kabar sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diajarkan melalui firman yang kami baca di dalam Lukas pasalnya yang kedua mengenai kelahiran Yesus Kristus. Kami diajarkan bahwa apa yang terjadi di luar kontrol kami, bahwa tidak ada perkara yang mustahil, bahwa Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu bagi kami. Itu sebabnya kami tidak akan berjalan dengan kekuatan kami, dengan kepintaran manusia yang terbatas, tapi kami mau berjalan bersama Tuhan, sehingga banyak hal yang kami bisa alami dan kami akan takjub heran dengan perbuatan Allah yang ajaib. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam seluruh aktivitas di masa libur akhir tahun ini. Tuhan kiranya akan bersama dengan mereka dalam seluruh kegiatan, dan Tuhan menyertai dan Tuhan beri perlindungan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada malam ketika Yesus dilahirkan, para malaikat dan bala tentara surga memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Betapa sederhananya kedua kalimat pujian tersebut, namun di dalamnya terkandung dua pemberitaan penting, yakni kemuliaan dan damai sejahtera. Berita pertama berkenaan dengan yang berada di tempat yang maha tinggi, dan berita kedua berkenaan dengan yang berada di bumi. Di tempat yang maha tinggi ada kemuliaan, dan di bumi ada damai sejahtera. Kemuliaan dan damai sejahtera saling berkaitan erat, tetapi urutannya terlebih dahulu harus ada kemuliaan di tempat yang maha tinggi, barulah kemudian ada damai sejahtera di bumi. Jika kita terlebih dahulu mengutamakan kemuliaan di surga, barulah kita bisa mendapatkan damai sejahtera Allah di bumi. Saya bersama istri dan keluarga besar Galilea Network mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri
berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa diri kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan